Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustiana MPD selaku dosen mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriani dengan NPM 1711070106, Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Strategi Pengembangan Spiritual Anak Usia Dini. Yang A. Sikap spiritual pada anak usia dini. Tujuan dari perkembangan nilai-nilai agama dan moral salah satunya adalah untuk mewujudkan generasi yang memiliki kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak hanya terkait hubungan manusia dan Tuhan dalam bentuk ibadah sehari-hari saja, tetapi mencakup hubungan sosial kemasyarakatan. Menurut Zohar dan Marshall, tanda-tanda kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan bersikap fleksibel, adaptif, secara spontan dan aktif. Yang kedua, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Yang ketiga, keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Yang keempat, kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal. Yang kelima, kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana untuk mencari jawaban-jawaban yang mendasar. Yang B. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap spiritual anak usia dini. Menurut Zohar dan Marshall mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual, yaitu yang pertama sel saraf otak. Otak menjadi jembatan antara kehidupan batin dan lahiriah kita. Ia mampu menjalankan semua ini karena bersifat kompleks, luas, adaptif, dan mampu mengorganisasikan diri. Yang kedua ada titik Tuhan atau God spot. Titik Tuhan memainkan titik biologis Tuhan, bukan merupakan syarat mutlak dalam kecerdasan spiritual. Adapun menurut Syamsu Yusuf dalam Palupi Asri, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan spiritual anak, yaitu yang pertama faktor pembawaan atau internal yang ada sejak lahir. Yang kedua ada faktor lingkungan atau eksternal yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang C. Strategi pengembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama ada menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menciptakan rasa aman. Yang ketiga mencium dan membelai anak. Yang keempat menanamkan cinta tanah air. Yang kelima menyentuh dan melukiskan potensi berpikir anak. Yang keenam, meneliti dan mengamati. Yang ketujuh, memberikan penghargaan. Yang kedelapan, pendidikan jasmani. Yang kesembilan, teladan yang baik. Dan yang kesepuluh, pengulangan dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Triantoro Safari dalam Palupi Asri, cara untuk mengembangkan kecerdasan spiritual anak antara lain, yang pertama melalui doa dan ibadah, yang kedua melalui cinta dan kasih sayang, yang ketiga melalui keteladanan orang tua, yang keempat melalui cerita atau dongeng yang mengandung hikmah spiritual, yang kelima membentuk kebiasaan bertindak dalam kebijakan, yang keenam mengasah dalam mempertajam hati nurani, yang ketujuh menerapkan pola asuh yang positif dan konstruktif, dan yang kedelapan menciptakan iklim religius dan kebermaknaan spiritual dalam keluarga. Yang D. Konsep-konsep pengembangan spiritual anak usia dini. Yang pertama, prinsip biologis, yaitu cara fisik anak yang baru dilahirkan dalam keadaan lemah. Dalam segala gerak dan tindak tanduknya, ia selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa di sekelilingnya. Yang kedua ada prinsip tanpa daya, yaitu sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikisnya, maka anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Ia sama sekali tidak berdaya untuk mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga, prinsip eksplorasi, yaitu kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawanya sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pertimbangan melalui pemeliharaan dan latihan.
Jadi, kesimpulannya, orang yang cerdas secara spiritual, mereka tidak hanya mengenal Tuhannya saja, tetapi mereka juga mengetahui dan mencintai Tuhannya, berakhlak mulia, dan mengetahui baik buruknya, perbuatan dan hidup akan lebih bermakna. Dengan demikian, pengembangan kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dan berkaitan dengan nilai-nilai agama dan dapat diterima oleh orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.